Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita lagi ada di showroom Hyundai yang ada di daerah Bogor, tepatnya di Jalan Soleh Iskandar. Nah, kalau kalian mau tanya promo-promo apa aja yang ada di sini atau mau cek unit-unit apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di bawah gue ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Nah, video kali ini kita akan membahas sebuah SUV kotak dari Hyundai. Ini merupakan Hyundai Santa Fe. Oke, ini merupakan Hyundai Santa Fe yang memang baru dikeluarkan oleh Hyundai di tahun 2024 lalu, dan memang ini merupakan generasi terbaru dari Hyundai Santa Fe. Kalau kalian lihat secara desain dengan generasi sebelumnya itu tampil lebih modern, bahkan menurut gua mobil ini tampil sangat modern ketimbang generasi sebelumnya. Kalau kalian lihat dengan tampilan lampu yang membentuk huruf H, kemudian ada garis di grillnya ini, dan grillnya mobil ini tuh ada dua buah, ada yang di atas sama di bawah, dan untuk yang di atas ini memang dia tidak bolong-bolong ya, dan yang di bawah dia yang bolongnya. Kemudian dari sisi kanan kirinya dia ada kayak kotak tuh pojok-pojoknya, dan ini merupakan airflow yang memang fungsinya untuk mengalirkan udara. Nah, di mobil ini dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kameranya tuh ada di depan, spion kanan kiri, dan ada juga di belakang. Kemudian di depan sini itu dia dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik juga, tidak lupa. Dan kalau kalian menilik ke bawahnya, di pusatnya tuh bentuknya cukup menarik dengan ada gradien-gradien garis-garis di depannya sini, walaupun mobil ini memang sebuah mobil SUV kotak. Nah, kalau kalian lihat di depan sini tidak ada logo Hyundai-nya, sebenarnya ada di atas sini. Dia itu warnanya hitam. Nah, mobil Santa Fe ini tulisan Santa Fe, tulisan emblemnya segala macam, dia itu warnanya hitam. Jadi kalau mobilnya hitam, dia menjadi tidak terlihat. Mobil ini dikeluarkan dalam dua varian, ada yang Prime dan juga ada yang kaligrafi. Nah, yang Prime itu dia menggunakan konfigurasi seat 7-seater, tapi yang kaligrafi dia menggunakan konfigurasi seat 6-seater atau menggunakan captain seat. Masing-masing dibekali dua buah mesin, yang pertama 2500 cc gasolin, dan yang satunya lagi dia menggunakan mesin 1600 cc turbo hybrid. Nah, kalau dari samping mobil ini kelihatan sekali SUV boxinya dengan kotak-kotak depan belakang, semuanya nyaris kotak-kotak semua. Dan kalau dilihat lebih detail, mobil ini mirip-mirip sama Defender ya. Nah, di mobil ini dilengkapi sama, sebetulnya ini ada over fender tipis nih, warnanya warna glossy, tapi ini nggak kelihatan karena memang bodinya juga warna hitam. Over fendernya warna hitam glossy juga, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian di sini ada rail roof yang gede banget ini, dan ini kokoh banget ini. Tinggal kalian taruh roof rack aja di situ. Nah, di sini dia ada handle pintu yang gede-gede di keempat pintunya, samping-sampingnya ini. Kemudian dia ada spion yang sewarna bodi dan ada lampu sen di spionnya sini, dan kameranya ada di bawah spionnya situ. Nah, di kanan kirinya, di pojok-pojok dari over fender depan belakangnya ini, dia ada sensor parkir, satu titik depan, satu titik belakang buat membantu kita parkir. Mobil ini dibekali dengan velg berukuran 20 in, besar banget. Tapi ada lagi yang dia tipe kaligrafi, tapi yang menggunakan mesin gasolin, dia menggunakan velg berukuran 21 inch. Nah, velg besar tersebut dibalut ban berukuran 255/45 ring 20. Kemudian untuk sistem pengeremannya, di keempat rodanya dia menggunakan disc. Oh ya, di sini kalau kalian lihat tuh ada kotak-kotak ya. Jadi ini tuh bisa didorong ya, kalau kuncinya kebuka bisa didorong. Kita bisa naik buat ngelihat di atas, atau kalau kita sudah pasang roof rack buat memudahkan kita naik buat ngecek roof racknya. Oke, tampilan belakangnya dia terlihat flat ya, kalau dilihat dari samping tuh kayak flat rata gitu. Tapi sebenarnya memang mobil ini di belakang terdesain sangat kotak, dan lampu remnya belakang ini ada kayak kaligrafi huruf H-nya. Kemudian ini di sini lampu sennya dan reflektor di bumpernya. Kemudian di belakang sini ada kameranya di atas ini. Nah, kemudian untuk sistem kelampuannya di semua belakangnya sini dia sudah menggunakan LED, dan di sini ada tulisannya sebenarnya Santa Fe, di sini hybrid, dan ini ada logo Hyundai-nya. Sama seperti di depan, dia warnanya hitam.
Jadi kalau mobilnya hitam dia nggak terlalu kelihatan ya. Jadi terkesan lebih polos gitu aja, lebih keren tampilannya. Kemudian di belakang sini dia kacanya sudah ada defoggernya, spoiler yang ada high stop lampnya, kemudian wipernya ngumpet ya di dalam sini. Nah antenanya dia sudah sak ya. Nah kemudian di bumpernya ini dia diffusernya bentuknya cukup menarik ya, sangat SUV kotak sekali karena memang bentuknya kotak, kemudian sensor parkir 4 titik di belakang sini. Nah, pintu bagasinya dia sudah menggunakan power tailgate, jadi memudahkan pada saat kita akan membuka bagasinya. Nah, kalau kalian lihat, mobil ini dibekali dengan 3 row tempat duduk dan bagasinya itu kalau tempat duduknya dibuka semua cukup lega, walaupun nggak lega banget ya, tapi ini bisa memuat 4 buah galon, kayaknya masih muat ya. Dan kalau kalian tarik lantainya ini, di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan toolkit, sama sebelah kiri tuh dia ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Nah kalau kalian merasa bagasinya ini kurang luas, kalian bisa melipat bangku belakangnya ini dengan cara manual. Tarik aja tuasnya yang ada di sini nih, jadi kalian lipat bangku belakangnya. Kemudian kalau kalian merasa kurang luas lagi, kalian lipat bangku tengahnya. Dan anyway, untuk melipat bangku tengahnya itu sangat mudah karena kita bisa akses pakai tombol yang ada di sebelah kanan sini untuk melipat bangku tengahnya secara otomatis. Kemudian di belakang sini juga ada port outlet 12 volt, sebelah kiri situ. Paling itu aja ya di bagasinya. Oh ya, bagasinya ini bisa rata lantai sampai dengan ke tengah. Oh ya, sebenarnya di mobil ini kita tuh dibekali dengan tray. Jadi kalau misalnya kalian hanya buka 2 row aja, row depan sama row tengahnya, row belakangnya dilipat, kalian bisa tambahin buat penutup bagasi. Jadi kalian tinggal pasang itunya, terus kalian tarik, nanti bagasi kalian tidak akan bisa terlihat dari luar. Kalau kita bicara performa, gimana performa dari Hyundai Santa Fe ini? Karena memang saat ini Hyundai Santa Fe ini sudah tidak lagi dikeluarkan dalam varian mesin diesel dihilangkan dan diganti dengan mesin hybrid. Nah, kap mesinnya ini dia sudah disemati dengan hidrolik yang cukup kuat, dan by the way, yang kita review ini merupakan Hyundai Santa Fe yang menggunakan mesin 1600 cc turbo hybrid, dan mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 180 PS dan torsinya tuh sekitar 265 Nm. Nah, mesin tersebut dibantu dengan mesin listrik lagi yang bisa menghasilkan tenaga sekitar nggak nyampe 60 PS ya kalau mesin listriknya, kemudian torsinya tuh dia sekitar 264 Nm. Nah, kalau dua mesin tersebut dikombinasikan, mobil ini bisa menghasilkan tenaga yang cukup besar karena tenaganya jadi 235 PS dan torsinya tuh menjadi 367 Nm. Cukup besar untuk sebuah mobil yang memang cukup besar ini. Mobil ini sudah disemati dengan fitur Hyundai Smart Sense, dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat lengkap. Dan tidak lupa mobil ini sudah dilengkapi dengan Bluelink Connect. Nah, untuk dimensinya mobil ini memiliki panjang yang lumayan panjang karena dia panjangnya itu 4,8 meter, lebarnya tuh dia 1,9 meter, dan tingginya tuh dia sekitar 1,7 meter. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mobil ini dibekali dengan 2 buah konfigurasi seat. Jadi ada yang 7 seater yang tipe prime, dan ada juga yang 6 seater atau captain seat seperti ini yang tipe kaligrafi. Sebenarnya untuk yang tipe kaligrafi ini karena dia captain seat, kalau kita mau ke belakang kita tinggal lewat tengahnya aja ya. Tapi ada cara tambahan. Jadi di bangku tengah di sini ada tombol di sini buat maju dan ngelipat sedikit tempat duduknya. Jadi kita tinggal masuk aja ke dalam. Nah, gua duduk di bangku paling belakang dari Hyundai Santa Fe, dan so far duduk di belakang sini tuh lumayan loh. Walaupun ini agak ngeganjel, harus gua naikin. Terus paha gua juga nggak terlalu tersangga dengan baik, tapi so far pas duduk di sini tuh langsung lumayan enak. Dan kita di belakang sini tuh dapat cup holder 2 biji nih di sini, dan ada asupan AC juga nih kanan kiri, tapi yang ada pengaturannya cuma sebelah kanan doang. Terus dapat USB slot satu-satu, kanan satu kiri satu,
Dan apalagi di sini, paling itu aja. Headroom gua lega loh. Headroom gua lega, kemudian legroom gua ya nggak nempel, tapi adalah setangan gini masih bisa lewat. Jadi so far lumayan lah duduk di sini. Oke, gua udah duduk di bangku tengah dari Hyundai Santa Fe ini, dan so far yang gue bilang tadi ada dua buah konfigurasi seat, 7 seater dan captain seat, dan ini kita yang captain seat. Ini ada armrest yang oke, kita bisa atur ketinggian armrestnya, dan armrest di door panelnya juga dia empuk ya, menggunakan bahan yang sama kayak bahan yang dipakai di bangkunya. Dan kalian lihat nih, wow, lega. Dan ini ada panoramic roof ya. Nah, legroom gue juga bisa dah, lega banget ini. Ini tadi di belakang dengan settingan seperti ini, itu kaki gue nggak nempel ke bangkunya, dan di tengahnya kalian bisa lihat tegak banget gue duduk. Oke, bangkunya juga enak by the way, senderan nggak anjel, dan dia tuh headrestnya tuh kayak ada lekukan gitu ya. Jadi buat istirahat tuh pas banget di leher. Dan bangku tengahnya ini dia bisa diatur secara elektrik, jadi semuanya ya maju, bukan maju, apa ini namanya, tegak pahanya pun bisa kita atur lewat sini ya. Beda itu, ketinggian pahanya bisa kita atur di sini. Recliningnya udah pasti, maju mundur udah pasti, tapi maju mundurnya masih pakai dorongan ya, dia nggak langsung pakai elektrik gitu ya, jadi masih didorong-dorong walaupun tombolnya dia sudah elektrik. Nah, di belakang sini itu di kacanya kita dapat spray by the way, ini buat nutup, jadi menambah privasi Anda. Kemudian bahannya juga bahan empuk, ini doang nih keras di bawah sini, tapi sininya keras juga sih. Speakernya di belakang sini dia sudah menggunakan Bose, karena yang tipe kaligrafi dia sudah pakai Bose, tapi yang di bawahnya dia belum. Kemudian power window 4 titik dia sudah otomatis naik dan turun, dan ada pengaturan sirkulasi bangkunya. Terus ada cup holder 2 biji di sini, dan di bawah ada bottle holder yang lumayan gede. Asupan AC kita dapat dari pilarnya sini, cukup gede ya by the way. Nah, di belakang sini kita dapat USB slot itu di bangku depannya. Jadi bangku depannya tuh satu-satu ada USB slotnya kanan kiri, kemudian di bangku sebelah kiri itu kita bisa ngatur posisi bangkunya lewat belakang sini, jadi bisa kita atur-atur ya. Di belakang bangkunya itu dia ada back pocket yang nggak begitu gede ya. Dan uniknya di mobil ini itu di konsol box tengah sini kita bisa buka dari depan belakang ya, jadi dari belakang juga kita bisa buka, dari bangku depan juga bisa. Nah, di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar nih, laci yang bisa buat naruh minuman-minuman dan segala macam bisa kita taruh di sini. Kemudian sini bolong ya, memang buat akses ke belakang, atau kita bisa lipat bangku tengahnya. Oh iya, satu lagi, gua tuh amazed sama Hyundai Santa Fe ini, ininya nih, plafonnya apa ya, atapnya. Ini tuh dia bahannya soft banget loh, bahannya soft banget, enak dipegang gitu ya, dan ya gitulah, soft banget pokoknya. Oke, kalau duduk di bangku paling depan itu gua merasanya duduknya ke bawah banget ya. Even ini bisa diatur high adjusternya, tapi gua duduknya tuh kayak terlalu bawah banget tadi. Dan ini nyetirnya posisinya serasa kayak nyetir mobil kecil ya, padahal ini mobil gede ya. Nah, di depan sini itu kita dapat dashboard yang empuk nih, menggunakan bahan empuk-empukan. Kemudian bangkunya kanan kirinya itu dia menggunakan bahan leather dan sudah bisa diatur secara elektrik kanan kirinya. Dan di bangku depannya ini, di kanan kirinya dia ada penyangga kakinya atau ada footrestnya ya, jadi menambah kenyamanan berkendara. Yang gue bilang tadi, dia bisa diatur secara elektrik, maju mundur segala macam bisa. Kemudian ini setirnya bisa di tilt dan teleskopik. Jauh banget teleskopiknya ya. Oke, terus setirnya dia ya sewajarnya setir, dan ada tombol-tombolan, kiri buat MID-nya, cruise control, dan kanan buat entertain sistemnya situ. Berbicara tempat penyimpanan tertutup, di sini tuh ada beberapa tempat penyimpanan tertutup selain yang di konsol box ini. Itu ada di sebelah kiri depan penumpang depannya. Dia ada yang di atas tapi nggak terlalu tebal ya, dan yang di bawah dia ada tempat penyimpanan tertutup ya, konsol box yang lumayan gede ya konsol boxnya. Nah, di atasnya sini dia ada tempat penyimpanan terbuka, ini bisa kita buat naruh handphone karena dia ada keset-kesetnya gitu ya. Nah,
Kemudian di mobil ini ada ambient light yang menghiasi ruang kabin kalian, jadi ruang kabin kalian akan terasa lebih wah ya. Dan kalau kalian lihat di depan gua tuh ada layar yang lebar dan dia tuh wide angle ya, jadi agak cekung gitu. Dan di entertain sistemnya sini tuh pengaturannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat satu-satu tuh dia ada pengaturan kursi, itu yang kita langsung pengaturan kursi dari situ. Cuman pengaturan kursinya itu cuman buat kursi belakang ya, kursi tengah sorry. Nah kemudian ada pengaturan kendaraan. Nah pengaturan kendaraan itu banyak banget ya, ada di sini kalian bisa lihat nih tampilannya banyak banget, jadi kalian bisa atur semuanya lewat sini. Nah kemudian instrumen clusternya tuh dia cukup simpel tapi ini sudah informatif, dan di MID-nya tuh dia tampilannya cukup banyak informatif ya, jadi cukup lengkap. Kemudian kalau kalian lihat turun ke tengah sini, ini tuh kayak dia tuh central control ya, jadi semua pengaturan lewat sini nih, AC, entertainment system lewat sini, tombol-tombolannya, kemudian pengaktif parking brake, kamera 360-nya, drive mode-nya, auto hold, semuanya ada di sini nih, pengaturan lengkap banget. Kemudian di bawahnya dia ada USB slot 2 biji ya, yang satu dia bisa buat konektivitas ke entertainment system, tapi yang satu memang dia fungsinya buat ngecas doang. Nah di tipe yang kaligrafi ini dia sudah disematkan dengan 2 buah wireless charging, jadi portnya ada 2 ya wireless chargingnya. Kalau yang tipe prime itu dia cuma 1, kalau yang ini ada 2. Kemudian bottle holder yang gede-gede ini di sini, terus ya ini tadi konsol box. Kemudian di bawah sini tempat penyimpanan yang besar, bolong kiri ke kanan yang ada port outlet 12 volt ya. Oh ya, di mobil ini tuas transmisinya tuh ada di belakang setir ya. Jadi dia ada di sebelah kanan, terus pedal shift sudah ada, sebelah kanan setir dia ada parking brake-nya, stability control, sama buat buka bagasi belakang. Kalau kita bicara door panelnya sama seperti di belakang, dia menggunakan bahan empuk-empukan, tapi yang ke bawahnya tuh dia udah keras ya. Armrestnya juga empuk, power window 4 titik, dan keempatnya sudah electric mirror, door lock, windows lock, sama electric mirror sudah. Jadi satu tempat di sini. Kemudian di bawahnya ada bottle holder dan tempat penyimpanan yang sebenarnya tempat penyimpanannya lebar ya, cuman pendek doang dia ini. Tengah sini dia ada spion tengah, dan ini ada buat buka tutup sunroof dan lampu baca. Kemudian ada SOS-nya, sun visor yang ada kacanya bedanya. Ah ini ada kacanya. Nah itu tadi pembahasan kami tentang Hyundai Santa Fe yang baru ini. Menurut kami mobil ini memang sangat tampil lebih modern daripada generasi sebelumnya, memiliki performa yang lebih baik daripada sebelumnya, dan memiliki kenyamanan yang lebih baik juga daripada sebelumnya. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.